No, salam, Mbak Janet. Eh, min- ini tadi saya mengirimkan kerjasama untuk karantina. Tolong jenengan cek ya, Mbak. Baik, sebentar. Mohon maaf ya. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua teman-teman. Pada pagi ini kita akan diskusi sedikit kaitannya dengan teknologi. Kemudian nanti jika waktunya untuk akan saya sedikit singgung berkaitan. Oke, sebelumnya kita dengan memoraki ini teman-teman berketahui bahwa memoraki ini perlu kita ketahui atau istilah yang lainnya yang biasanya kita sebut dengan. Jadi teman-teman harus tahu dan juga bagaimana mengatasi nanti mekanisme kalau dalam siang ini. Terutama kalau nanti teman-teman berkecimpung di dunia pet animal atau semuanya ya, tapi yang awalnya adalah proses pembuahan dan juga proses ini kan kemungkinan banyak kita jumpai kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendarahan ini atau hemoragi. Secara garis besar untuk hemoragi ini memang Lexus dan juga diabetes. Tapi sebelum berkaitan dengan itu, teman-teman secara garis besar nanti dari aspek ini ada besar misalnya yang treatmentnya itu berbeda. Itu nggak apalagi kalau berkaitan dengan bleeding atau pendarahan yang kita makan banyak ya. Kasus yang juga sudah saya diskusikan dengan teman-teman dalam aspek surgery pemberian. Kadang-kadang kita nggak sengaja memutus pembuluh darah misalkan ya. Atau mungkin adanya mekanisme luka yang nanti aspek darahnya atau pembuluh darahnya dekat, kemudian yaitu mengalami terus menerus bahwa jadi itu juga mungkin nanti juga yang teman-teman lakukan investasi dan juga sterektomi. Nah, dalam aspek surgery itu teman-teman kan juga harus memiliki di salah satu pembuluh besar yang terus menyuplai nutrisi dan nah itu negasi supaya memunculkan ya, darah. Jadi itu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dan juga harus kita ketahui. Karena nanti kalau misalkan kita tidak perhatikan dalam aspek-aspek penghentian
ataupun penghentian hemoragi ini dikhawatirkan pasien kita ini nanti bisa terjadi shock, bisa terjadi gangguan-gangguan aksi yang akan dulu shock. Jadi memang dan sebisa mungkin jadi kalau terjadi bleeding pendarahan itu segera mungkin dicari ya. Nah, kalau kita lihat kausatifnya dari hemoragi ini bisa kaitan dengan fulnus, bisa waktu surgery atau spontan juga itu. Nah, makanya kadang-kadang pun jika nanti kita melakukan treatment kan apa namanya pemberian injeksi gitu kan ya. Nah, itu kita terus kan di mana letak dari pembuluh. Nah, ada mekanisme injeksi itu yang teman-teman ketahui IM, intravena gitu kan ya. Yang malah bagus itu yang mendekati dari pembuluh darah supaya proses pemberian obatnya itu secara cepat terserap oleh pembuluh darah, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh sampai organ target dari obat tersebut. Ini harus diperhati. Kalau misalkan kita melakukan mekanisme pemberian obat, tapi sifat obatnya itu yang harus perlahan, misalkan nggak boleh langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, itu sangat beresiko gitu. Kalau nanti obatnya langsung masuk. Jadi biasanya nanti kalau misalkan injeksi, kita bisa tarik sedikit dulu. Kira-kira jarumnya dari kita itu masuk ke pembuluh darah. Kalau misalkan tidak, ya. Contoh, kan kalau kita melakukan apa namanya anestesi, ya yang penting juga anestesi itu kan dosisnya juga sudah kelebihan sedikit saja biasanya dia bisa mengakibatkan efek yang besar kematian juga gitu kan ya. Nah, itu nanti penentuan dosisnya itu juga tergantung aplikasi yang mau menggunakan P atau mau menggunakan IM. Kalau IM biasanya dosisnya akan lebih sedikit ditambah lebih banyak. Tapi kalau IP nanti dosisnya bisa ditambah. Nah, tapi dalam pengaplikasian kemudian injeksi masukkan obatnya tiba-tiba langsung harusnya eh, IM tapi kok IV, wah itu nanti bisa mengatakan hal yang sangat luar biasa bisa jadi harus hati-hati dan melakukan treatment. Sebentar ya.
Recording in progress. Sebentar ya, sebentar. Oke, baik, kita lakukan. Jadi kausatifnya untuk hemoragi ini ada bonus, ada waktu surgery, waktu atau juga bisa berkaitan dengan spontan, gitu kan ya. Nah, untuk macam-macamnya itu berkaitan dengan asalnya, bisa dari arteri, bisa dari vena, juga bisa dari dan berkaitan dengan waktu terjadinya itu nanti bisa primer, intermediate ataupun sekunder. Yang sekunder ini nanti waktu terjadinya. Nah, dalam hal ini teman-teman harus paham juga gitu. Misalkan contohnya dalam kasus kastrasi atau histerektomi. Nah, itu nanti kira-kira yang kita lintasi atau yang mau kita potong itu asalnya dari mana? Itu merupakan di vena atau vein, gitu kan ya. Kemudian kita amati kira-kira dalam kasus bleeding ini itu nanti waktu terjadinya itu berapa lama. Nah, kalau misalkan ternyata masih ada proses perembesan gitu kan ya. Nah, itu nanti harus kita evaluasi mulai dari gejala klinis yang muncul pasca kita melakukan surgery jika terjadi bleeding. Dikhawatirkan nanti dari aspek ini waktu terjadinya bisa sampai menjadi sekunder 34 jam. Otomatis kalau sudah terlalu lama atau bisa terlalu lama, itu nanti yang pertama kaitan dengan munculnya shock. Nutrisinya yang berkaitan dengan nutrisi pasokan makanan ataupun oksigen itu nanti pasti akan sangat berkurang. Maka sebenarnya ada banyak saran yang menunjukkan jika kita memiliki pembedahan, kalau aspek pembedahan itu yang misalkan histerektomi besar itu nanti bisa kita berikan atau bisa kita supply dengan pemberian infus cairan infus supaya terhindar dari dasi yang pertama, yang kedua jaga ini kan bleeding atau sehingga kita bisa ngontrol gitu kira-kira hemorraginya nanti tidak atau pendarahannya tidak sampai menimbulkan gejala klinis tambahan secara surgery itu yang harus dilakukan. Nah, terlepas dari itu memang biasanya bleeding hemorrhagi ini membuat sedikit panik gitu kan ya. Nah, yang harus menjadi catatan sebisa mungkin jangan panik terus. Kita harus segera mungkin menyelesaikan kasus atau kejadian itu. Yang paling sering, yang paling dikhawatirkan itu kalau misalkan salah satunya over hysterectomy. Kita kan harus memitigasi
pembuluh darah yang ada di ujung depan gitu kan ya. Nah, itu biasanya kita agak sedikit susah. Kadang-kadang malah ligasi kita itu copot. Ya. Nah, dalam hal ini bisa kita lakukan proses insisi tambahan. Jadi, proses insisi tambahan itu kita perlebar insisi kita itu agak naik ke atas. Nah, semoga teman-teman punya agak naik ke atas. Kemudian kita lihat atau kita cari lokasi mana pembuluhnya yang mana yang ligasinya copot yang memunculkan bleeding itu. Atau kalau memang usaha tersebut gagal, bisa kita lakukan tambahan insisi. Tambahan insisinya itu kita lakukan di bagian abdomen sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman masih ingat mekanisme oval ini itu bisa dilakukan dengan berbagai. Yang pertama yang paling umum memang membedah abdomen bagian bawah di apa namanya lini abanya itu ya di bagian bawah. Nah, kemudian tapi kita juga bisa melakukan ovarian hysterectomy itu yang ada di bagian kiri. Jadi hampir seperti sesar pada terlakukan. Jadi di sebelah kiri bisa. Nah, itu nanti kalau sudah kita insisi di abdomen sebelah kiri, bisa kita nanti cari ataupun temukan pembuluh darah yang tadi insisinya disebut. Jadi itu yang harus kita usahakan ataupun kita upayakan dalam pencegahan bleeding pada operasi. Mungkin juga saya sudah pernah cerita juga bahwa saya pernah membantu operasi dengan dokter Irlan, dengan dokter Joko Galiono almarhum. Ketika operasi tiba-tiba darahnya itu muncrat yang ekstremitas. Ya kita harus nyari, diklaimi ke sana ke sini sampai nanti pembuluh darahnya itu tidak mengeluarkan darah lagi, baru kita itu kena dari arterinya atau tidak. Prinsipnya proses bleeding itu harus dihentikan. Jadi kita harus upayakan dulu bleedingnya itu memang harus dihentikan. Kalau sudah hal itu kita upayakan, yang kedua teman-teman harus tahu bahwa ada beberapa treatment obat yang bisa membantu proses pembuluh darah itu menjadi yang pertama menggunakan preparat samping sama atau juga bisa mungkin ya, jadi difungsikan untuk mekanisme aplikasi itu ya. Oke, kita lanjutkan kaitan dengan hemoragi. Saya harap teman paham dan juga tahu bahwa pendarahan ataupun hemoragi itu dibagi direksis dan diabetes, kemudian di bawahnya berkaitan dengan kausatifnya, ada luka, ada sugeri, ada DR, dokter hewan, ataupun juga spon. Kemudian macamnya kaitan dengan misal itu di arteri bisa, di vena bisa, di kapiler bisa. Untuk waktu terjadinya bisa primer, intermediate. Oke, kemudian dalam aspek hemoragi itu kausatifnya salah satunya yaitu vulnus atau adanya mekanisme perluka. Nah, dari luka itu sendiri teman-teman tahu memang dari aspek vulnus itu ada yang sifatnya okulosa ataupun luka yang sifatnya akut. Nah, untuk luka atau vulnus okulosa ini itu kita dapatkan kulitnya atau perlukaan luka yang kulitnya itu berubah, tapi muncul atau adanya mekanisme hemoragi yang sifatnya sekunder. Nah, biasanya vulnus okulosa ini atau vulnus yang sifatnya tertutup ini
itu terjadi ketika teman-teman mengalami kecapean. Bisa. Jadi waktu teman-teman capek, habis lari-lari, habis jalan-jalan, kemudian loh, kaki saya kok memar ya, kok muncul biru-biru ya. Nah, itu merupakan vulnus occlusa atau luka yang tertutup yang di situ muncul hemoragi yang secara spontan di bawah kulit. Kulitnya utuh, kulitnya tetap bagus gitu kan ya, nggak ada perubahan di kulit. Tapi setelah mati ada kebiru-biruan atau hemoragi spontan di bawah kulit. Bisa karena faktor kecapean. Tapi juga bisa vulnus occlusa ini disebabkan karena adanya mekanisme trauma dari benda tubuh. Misalkan ketatap bangku, ketatap pintu, ketatap temennya itu kan. Nah, jadi bisa menyebabkan adanya hemoragi sebutan, oh ternyata tangan saya ini ada memar-memarnya biru. Nah, jadi ini merupakan mekanisme dari vulnus occlusa, luka yang sifatnya tertutup. Nah, nanti dalam lapisan epidermis ini ada yang namanya conductio, memar, tadi yang seperti saya sebutkan. Kemudian ada abrasio yang nanti bisa menimbulkan lecet dalamnya tanpa melukai kulit. Nah, nanti di abrasio ini memang menimbulkan friksi, kemudian sembuhnya relatif lama. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan bahwa selain ada vulnus occlusa, itu ada juga yang namanya vulnus aperta atau luka yang sifatnya terbuka. Nah, jadi dalam aspek vulnus aperta ini ada beberapa perbedaan sifatnya ataupun karakteristiknya dari pada vulnus occlusa atau vulnus yang luka yang kausatifnya memang bisa disebabkan karena benda tajam, trauma dari ataupun benda baru. Yang prinsipnya efek trauma itu menyebabkan jaringan itu menjadi rusak. Jadi adanya mekanisme jaringan rusak yang lebih besar dari vulnus occlusa. Biasanya nanti juga ditandai dengan kulitnya yang mengalami penecetan, kulitnya yang mengalami abrasi. Nah, nanti teman-teman ketika adanya jaringan yang rusak ini, maka muncullah yang hemoragi. Jadi hemoraginya itu sudah tidak dalam aspek subkutan, tapi sudah keluar. Jadi ada mekanisme darah, ada mekanisme hemoragi. Nah, itu nanti harus segera kita tangani. Karena apa? Dikhawatirkan nanti muncul aspek kontaminasi. Kontaminasi dari bakteri ataupun faktor infeksius yang lain. Ini yang harus menjadi catatan. Nah, dalam surgery, dalam aspek pembedahan, teman-teman kan melakukan ini. Teman-teman kan melakukan vulnus aperta ini secara sengaja, gitu kan ya. Teman-teman melakukan pembedahan, merusak jaringan. Nah, dari aspek merusak jaringan itu bisa juga pembuluh-pembuluh kapilernya itu terinsisi. Nah, sehingga muncul perlukaan yang menyebabkan hemoragi. Jadi, kontaminasinya harus sesegera mungkin dijaga. Maka ada SOP yang dilakukan sebelum pembedahan, contohnya yaitu sterilisasi alat, sterilisasi baju operasi, ataupun nanti pemilihan dari operator ataupun dokter hewan yang melakukan pembedahan, itu merupakan SOP yang harus kita lakukan sebenarnya. Dan yang juga menjadi catatan SOP pasca SOP pembedahan, waktu pembedahan
dan juga SOP pasca pembedahan. Kadang-kadang teman-teman semangatnya itu ketika waktu pembedahan gitu kan ya. Nah, setelah pembedahannya selesai, berhasil, terus ditinggal. Banyak yang demikian. Padahal harus menjadi catatan kita bahwa keberhasilan dalam mekanisme surgery itu ya sampai pasiennya benar-benar sembuh. Nah, pasien dikatakan benar-benar sembuh itu ketika dia bisa beraktivitas seperti semula. Nah, kadang kita masih belum selesai sampai SOP pasca operasi. Waktu penyembuhannya itu kita memerlukan beberapa hari yang harus kita lakukan treatment, yang harus kita lakukan apa namanya kontrol untuk kontaminasi ini tidak sampai menyerang pasien kita. Jadi pasca operasi harus kita treatment bisa menggunakan kombinasi antibiotik, antiinflamasi, vitamin. Bisa kita ganti atau kita bersihkan lukanya setiap hari juga bisa. Sehingga nanti lukanya itu ya memang benar sesuai waktunya. Nah, kalau berbicara tentang luka ini, maka yang harus kita jadikan acuan, proses penyembuhan luka itu ada tahapan. Mulai tahapan koagulasi, tahapan inflamasi, tahapan proliferasi, kemudian tahapan remodel. Nah, itu semua harus kita jadikan acuan sehingga nanti kita bisa menyarankan ke klien kita atau kita menyarankan ke teman-teman yang mengontrol pasien kita ini setiap hari dikasih dilakukan mekanisme pembersihan ini. Nah, tapi harus diawasi. Maksudnya diawasi, ada beberapa treatment itu yang ternyata tidak menunjukkan efek yang signifikan. Positif, tapi tidak signifikan. Nah, akhirnya ada mekanisme sedikit infeksius, munculnya nanah. Nah, kalau sudah sampai di hal-hal yang demikian, maka kita bisa ubah pola treatment kita. Yang awalnya itu menggunakan obat antibiotik oral, bisa dikasih obat antibiotik injeksi. Yang biasanya tidak memakai topikal, bisa ditambahi dengan topikal. Yang awalnya itu dibersihkan satu kali, bisa dibersihkan sehari dua kali. Nah, harapannya kontaminasi ini terpotong sehingga proses penyembuhan lukanya itu berjalan sebagaimana mestinya. Oke, gitu ya. Nah, untuk vulnus aperta atau luka yang sifatnya itu memang ada luka. Ada luka insisi. Teman dalam proses kastrasi ataupun ovari-histerektomi itu ada laserasi, kita sobek juga bisa. Ada avulsio, ada mekanisme punktum atau tusuk menusuk. Itu juga apa namanya merupakan mekanisme luka atau vulnus yang sifatnya akut. Kemudian kita juga bisa dalam aspek penetrasi itu juga kan vulnus yang sifatnya oke. Kemudian tadi di awal atau sudah sedikit saya singgung bahwa ada mekanisme proses mekanisme penyembuhan luka. Nah, jadi ada mekanisme luka yang namanya hemostasis. Di hemostasis ini ada faktor yang ada faktor yang berkaitan dengan ekstravaskuler, ada yang berkaitan dengan vaskuler, ada juga yang berkaitan seperti kaitannya dengan mekanisme proses gangguan darah. Jadi harus memang kita dalam aspek penyembuhan luka nanti secara linier ataupun mekanismenya ketika
tubuh kita ataupun pasien kita menjadi mekanisme perlukaan, maka akan ada mekanisme yang pertama itu defect dari jaringan. Sehingga efeknya tubuh ini merespon efek dari defect jaringan tersebut. Nah, lepas dari reaksi tubuh, maka muncul reaksi yang namanya seluler, kemudian ada reaksi yang namanya molekuler. Ya, nanti bisa terjadi proses koreksi, kira-kira respon tubuhnya itu harus bagaimana, sehingga penyembuhan luka itu berjalan sebagaimana. Saya sering menyebutkan bahwa beberapa literasi itu berbeda-beda terkait dengan penyembuhan luka ini. Ada proses penyembuhan luka yang dibagi menjadi empat. Yang pertama koagulasi, kemudian inflamasi, kemudian proliferasi, kemudian remodeling. Itu kalau misalkan apa namanya 4 fase dari proses. Tapi teman-teman jangan bingung karena ada juga beberapa literasi yang menyebutkan bahwa fase penyembuhan itu hanya 3. Nah, kalau yang menyebutkan 3 ini biasanya fase koagulasi dan juga fase inflamasi itu dijadikan satu. Nah, namanya fase hemostasis. Yang seperti di atas. Jadi mulai dari pembekuan darah yang berjalan hanya beberapa jam, kemudian habis itu langsung masuk ke fase inflamasi. Yang di fase inflamasi itu ada respon vaskuler, ada respon seluler, ada nanti mekanisme pendarahan, mekanisme peradangan yang ditandai dengan misalkan abang, abu, hangat, dipegang sakit, dan lain-lain. Nah, itu masuk di mekanisme hemostasis, di mana dalam fase hemostasis ini ada 2 fase di dalam, yaitu fase koagulasi dan juga fase inflamasi. Nah, jadi teman-teman nanti jangan bingung jika ada beberapa pendapat literasi yang menyebutkan proses penyembuhan ada 3 fase. Biasanya yang 3 fase itu fase di awalnya yaitu fase hemostasis, yang di dalamnya dijadikan satu yaitu fase koagulasi dan juga fase inflamasi. Nah, oke. Nah, dalam fase inflamasi ini teman-teman juga tahu ada beberapa mekanisme reaksi yang terjadi atau respon yang terjadi, mulai dari hemoragi, pendarahan, munculnya peradangan, kemudian aktivitas dari fibroblastiknya yang nanti memunculkan sekresi kolagen, sekresi polisakarida, sehingga muncul mekanisme granulasi pada tepian luka pasien kita. Ini memang untuk fase ini berjalan lepas dari fase koagulasi yang hanya berjalan beberapa jam sampai nanti 2-3 hari masuk fase inflamasi. Oke, jadi untuk fase inflamasi waktunya tidak begitu lama, hanya beberapa hari saja. Ini mekanisme awalnya. Oke. Kemudian setelah masuk di fase inflamasi yang berjalan 2 atau 3 hari, maka kemudian masuk di fase proliferasi, di mana di situ ada 3 aktivitas besar. Ada aktivitas fibroplasia, kemudian fibrinolisis, kemudian aktivitas kolagen. Nah, di sini relatif memang waktunya agak panjang. Dari 3 hari tadi, ada yang literasi menyebutkan
proses proliferasi ini berlangsung antara 5 hari sampai 15 hari. Ada 5 hari atau 3 hari sampai 17 hari, gitu kan ya. Jadi memang beberapa literasi berbeda. Tapi pada prinsipnya dalam proses proliferasi ini ada mekanisme progresia, nanti ada pembentukan fibrin, pembentukan kolagen, ada mekanisme fibrinolisis, kemudian ada aktivitas dari kolagen. Nah, lanjut setelah fase proliferasi, maka sebelumnya dalam fase proliferasi ini cirinya memang terbentuknya kapiler. Yang kedua, adanya mekanisme fibroblast dan juga kolagen. Jadi, nanti teman-teman sebenarnya bisa, kalau mau mengembangkan penelitian ataupun PKN, misalkan efek dari ekstrak kulit udang, gitu kan ya, terhadap mekanisme proses penyembuhan luka bakar pada fase proliferasi. Jadi, nanti bisa kita amati di fase proliferasi dari ke-15 misalkan, itu kira-kira fibroblastnya itu banyak apa enggak? Kolagen yang terbentuk itu banyak atau tidak? Itu nanti bisa kita amati menggunakan uji prep. Jadi kita ambil organnya, ambil kulitnya, kemudian kita cek, kita bikin histopat, kemudian kita fibroblastnya yang P1 banyak, fibroblastnya yang P2 tambah banyak, fibroblastnya yang dosisnya paling tinggi ternyata uang bisa teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu adanya mekanisme fase pemulihan jaringan atau fase remodeling. Saya biasanya remodeling. Di sini nanti akan ada mekanisme kolagen yang matur, kemudian baru, kemudian ada mekanisme pengerutan tapi lukanya nanti menjadi mengecil sampai nanti lukanya menjadi tertutup. Cirinya kolagennya nanti menjadi lebih sedikit, kemudian percabangan kapilernya menjadi. Ada hal-hal yang penting dalam fase remodeling ini, ada yang mempengaruhi faktor infeksius, tapi juga ada yang mempengaruhi faktor genetik. Contohnya misalkan kalau teman-teman terjadi mekanisme scar keloid, nah itu karena proses dari remodelingnya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena faktor infeksius atau faktor teman-teman ada kuliah lagi? Ada dokter, legislasi. Jam? Jam 9, dokter. Ya wes, kalau gitu mungkin ini nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Saya diingatkan ya, Indah, mohon maaf karena ada beberapa yang harus dibereskan tadi. Jadi mohon maaf atas kelambatan saya dan juga agak molor tadi menyampaikan materi karena ada nanti tolong diingatkan Indah PC untuk proses perkuliahan melanjutkan ini yang belum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat karena saya rasa proses penyembuhan luka ini kok menjadi hal yang urgent, apalagi nanti kalau teman-teman itu berkecimpung di praktis gitu kan ya. Mau praktek, jadi teman-teman sebisa mungkin harus mengetahui aspek dari keberhasilan proses penyembuhan. Ingat bahwa dalam hal treatment kita harus mengedepankan kausatif, simptom, dan juga suportif.
Nah, pun sama halnya berkaitan dengan treatment penyembuhan luka. Jangan sampai nanti kita meninggalkan terutama support. Harus tahu kira-kira vitamin yang perlu diberikan untuk proses penyembuhan luka itu supaya maksimal itu menggunakan vitamin A lah untuk sebetulnya harus kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sedikit wawasan yang saya ketahui, saya sampaikan barusan, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.